tentang pembelajaran mandiri secara elektronik atau e-learning. Jadi mungkin hari ini kita kan akan mendengarkan, Bapak Ibu akan mendengarkan paparan dari beberapa narasumber, namun waktunya mungkin tidak cukup, hanya sampai siang, mungkin masih ada pendalaman-pendalaman materi yang tidak akan sempat kami sampaikan di sini, mungkin Bapak Ibu bisa perdalam secara lebih mandiri. Izinkan saya sedikit menyampaikan latar belakang tentang ACLC atau Direktorat Diklat. Kami berada di Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat di bawah komandonya Pak Wawan selaku Deputi. Tadi di Direktorat itu sudah saya sebutkan. Kemudian tugas kami antara lain adalah pengembangan kompetensi anti korupsi baik bagi KPK, pegawai KPK maupun bagi mitra. Jadi Pak Sekjen, Pak Bendum, dan pengurus yang lain, apabila ke depan nanti kader Partai Gelora Indonesia ingin mengembangkan kompetensi anti korupsi, silakan hubungi kami. Hubungi saya, hubungi Pak Amir atau Pak Wawan. Kemudian kita juga memiliki tempat uji kompetensi. Jadi misalnya ada kader Partai Gelora Indonesia yang memang sudah memiliki kompetensi anti korupsi, sudah biasa gitu ya Pak ya melakukan penyuluhan anti korupsi, kami punya LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi, dan kami menyelenggarakan uji kompetensi di bidang anti korupsi. Jadi bisa nanti kader Partai Gelora Indonesia disertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi atau ahli pembangun integritas. Selain itu kami juga memiliki partner mitra kerjasama untuk melakukan kegiatan pembangunan integritas. Ada beberapa program kami yang sudah jalan di Deputi Dikmas ini. Yang pertama adalah Paku Integritas. Jadi kalau misalnya nanti ada kader-kader dari Partai Gelora Indonesia yang menempati posisi-posisi top manajemen eselon 1 ke atas, ini bisa ikut program kami Paku Integritas, yaitu penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Kemudian yang kedua adalah misalnya nanti ada misalnya kader partai atau pemegang jabatan membutuhkan pelatihan integritas bukan di level eselon 1 tapi di bawahnya, ini namanya prestasi. Jadi pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas. Jangan ini ya Bapak, kita di orang pendidikan di KPK ini cukup kreatif, jadi cukup banyak singkatan, jadi harap dimaklumin. Kemudian yang berikut adalah pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Jadi kalau tadi saya sebut ada penyuluh anti korupsi, ini ada yang lewat bisa langsung disertifikasi atau bisa lewat jalur diklat. Kemudian juga program yang ini diselenggarakan bersama-sama di beberapa direktorat di Dikmas adalah PCB. Nah, saya akan masuk ke dalam intinya, yaitu tentang kemudian kami juga punya sertifikasi penyuluh anti korupsi dan juga sertifikasi ahli pembangun integritas. Ini kerjasama dengan BNSP, terus SKKNI dikeluarkan oleh Kemenaker. Jadi terstandar nasional. Kalau misalnya nanti ada kader Gelora Indonesia yang memiliki kompetensi penyuluh anti korupsi, pendidikan anti korupsi, dan sertifikasi, ini standar nasional, diakui secara nasional. Saat ini kita sudah punya 2.665 penyuluh anti korupsi di seluruh Indonesia. Jadi kalau dari Partai Gelora di mana misalnya di Provinsi Aceh atau mungkin di Papua atau di Maluku ingin mencari partner untuk melakukan penyuluhan anti korupsi bagi teman-teman penyuluh anti korupsi di seluruh Asia ini sudah menyebar di 34 provinsi. Mungkin yang provinsi baru yang pemekaran di Papua belum ya, tapi yang ini sudah ada di 34 provinsi yang ada tahun lalu. Baik, kami masuk kepada pengantar pembelajaran mandiri atau e-learning. Jadi kami sadar sekali Bapak Ibu selaku kader pengurus partai mungkin waktunya sangat sibuk ya, banyak kegiatan partai dan lain-lain, dan mungkin tidak bisa dalam 4 hari penuh misalnya belajar tentang anti korupsi. Karena itulah kami kembangkan e-learning khusus untuk partai politik sehingga kapanpun bisa diakses. Jadi kalau misalnya hari ini tidak bisa mungkin bisa malam, atau mungkin dia baru moodnya subuh-subuh gitu atau tengah malam, itu terbuka terus e-learning ini. Jadi bebas kapan saja. Saat ini adalah tampilan e-learningnya, jadi cukup user friendly. Kalau untuk untuk partai politik ini nanti ada kelas khususnya. Saat ini pengguna e-learning KPK per Januari 2023 sudah 334.000. Jadi ini mudah, bisa diikuti, buktinya ada 334.000 orang yang sudah lulus e-learning KPK. Jadi insya Allah bisa diikuti oleh segala kalangan, segala umur. Nah, untuk partai politik bisa mengambil materi yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi khusus untuk partai politik. Jadi e-learning politik cerdas berintegritas. Jadi diklik saja, nanti ada login dan lain-lain.
Tapi tentunya Pak Sekjen kami mohon ada LO Pak. Jadi LO dari partai nanti untuk komunikasi dengan kita karena kadang-kadang ya nanti teman-teman walaupun kita saya yakin sekali teman-teman di sini sudah biasa dengan online, belanja online dan lain-lain tetap nanti ketika ada apa namanya registrasi dan lain-lain apabila ada hambatan bisa lewat LO baru ke KPK. Jadi ada satu pintu untuk permasalahan. Kemudian untuk PCB khusus tahun 2022 peserta e-learning ada 2.221 peserta. Dan yang lulus dengan apa standar kita adalah 1.522. Jadi 68,84%. Saya yakin nih kalau partai baru pasti lebih ini ya lebih semangat. Harusnya di atas 80% ya Bapak Ibu sekalian yang bisa lulus. Mudah-mudahan. Kami challenge pasti Partai Gelora Indonesia akan lebih tinggi kelulusannya dibanding partai-partai yang sebelumnya. Kemudian gambaran umum kegiatannya adalah kita adalah kegiatannya asinkronus ya, e-learning. Kemudian nanti pesertanya kami harapkan adalah dari 6 partai politik yang peserta pemilu 2024 yang belum mengikuti tahun sebelumnya. Adapun kami berharap Pak ada perwakilan dari setiap daerah. Jadi paling tidak jadi mereka nanti bisa getok tular kepada daerahnya masing-masing. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kami berharap dengan adanya mengikuti e-learning ini paling tidak ada peningkatan pemahaman dan materi anti korupsi bagi pengurus parpol dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian tentunya pemahaman mengenai dampak biaya sosial yang ditimbulkan dari praktek korupsi dan mendorong penguatan budaya dan sistem anti korupsi pada partai politik. Jadi tadi Pak Amir mungkin sudah menjelaskan tentang SIPP ya, itu di sini nanti akan diperdalam di sini apa saja unsur-unsurnya yang ada di sini dan itu bisa diulang, bisa di-download, jadi bisa kapan saja diakses kembali. Ini tidak akan membosankan Bapak Ibu karena kita punya berbagai jenis, kita punya ada video, ada 32 jenis video, kemudian ada artikel dan juga ada infografis. Jadi ini yang suka belajar auditori, bisa sukanya visual, ini kita menyediakan berbagai macam media. Kemudian berikut kami berharap pesertanya dari pusat dan juga DPW dan DPC Pak. Dan nanti keterwakilan dari seluruh provinsi, kemudian nanti akan kami harapkan ada penugasan Pak dari partai untuk yang mengikuti e-learning tersebut. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Amir, ini nanti akan diterbitkan sertifikat e-learning. Jadi silakan aja nanti ke sertifikat e-learning itu mau dipamerkan oleh partai misalnya bahwa 1.000 kader Partai Gelora Indonesia sudah lulus e-learning KPK, itu silakan Pak. Jadi yang penting ini sampai lulus dapat sertifikat, insya Allah sudah memahami. Kemudian materinya apa saja? Kita ada 5 topik. 5 topik itu yang pertama adalah mengapa korupsi harus diberantas. Nah ini adalah beberapa isi, misal di sini ini adalah tujuan dari pemberantasan korupsi, kemudian ada juga indikator dari pemberantasan korupsi, jadi disebut-sebut CPI, IPK, segala macam itu akan dibahas tersebut di situ. Terus kemudian ada unsur-unsur biaya sosial korupsi dan juga hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Jadi banyak materinya. Tapi tenang saja Bapak Ibu, jadi nanti akan ada infografisnya, jadi tidak akan terlalu jelimet dalam pembelajarannya. Kemudian materi yang kedua adalah tentang pahami dulu baru lawan. Isinya tentang tadi yang dibahas oleh Pak Amir, sebelumnya ada 7 jenis pidana korupsi itu apa aja, nanti detailnya ada di situ, ada contoh-contohnya juga, faktor-faktor, dasar hukum, dan juga tentang apa perbedaan gratifikasi, uang pelicin, dan pemerasan, dan suap. Nah ini yang sering dihadapi di lapangan. Kemudian topik yang ketiga adalah bagaimana cara memberantas korupsi. Jadi bagaimana peran kita dalam melakukan pemberantasan korupsi. Topik keempat adalah tentang internalisasi dan aktualisasi integritas. Dan topik kelima yang mungkin paling penting juga adalah tentang tematik sektor politiknya. Jadi silakan Bapak Ibu 5 topik ini dipelajarin dan bisa juga nanti dipakai untuk pembelajaran di internal partai. Nah kemudian tahapan kegiatannya tadi seperti sudah saya sampaikan, saya harapkan ada LO dari partai untuk koneksi dengan kami. Kemudian nanti kita juga akan meminta email nama peserta, nama lengkap, alamat email, dan telepon melalui LO partai tersebut, Pak Sekjen.
Dan kemudian kita akan melakukan sosialisasi tentang bagaimana teknis pelaksanaannya, gimana cara login, gimana buat akun dan lain-lain akan kita jelaskan. Ini pada 1 Maret Pak Sekjen kami harap dapat kehadiran dari Partai Gelora Indonesia 1 Maret via Zoom, jadi tidak perlu hadir ke sini, kita cukup hadir di depan laptop kita masing-masing untuk mendengarkan penjelasan via Zoom ACLC. Nanti undangan akan kami sampaikan. Next, ini malah sudah ada link Zoom-nya, nanti silahkan dicatat dan nanti LO-nya juga akan kami hubungi. Kemudian nanti dalam penjelasan ini kami akan jelaskan mengenai teknis pelaksanaannya. Nah, untuk selanjutnya setelah ada penjelasan akan ada pembelajaran. Jadi masa pembelajaran dari 1 sampai 14 Maret. Jadi selama 14 hari kerja kami buka buat Gelora Indonesia. Nanti silahkan diambil waktunya kapan untuk melakukan e-learningnya. Kemudian setelah itu nanti akan ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini nilainya seperti apa akan kami laporkan kepada partai. Jadi Bapak Ketua, Wakil, dan Sekjen bisa melihat siapa saja kadernya yang sudah mengikuti dan sudah lulus, nilainya berapa akan kami sampaikan kepada partai. Bahkan boleh saya cerita, saya tidak akan sebut nama partainya, ada satu partai yang mewajibkan semua kadernya, pengurusnya untuk mengikuti e-learning ini, dan itu tercapai. Beberapa ratus kader partainya mengikuti ini dan mereka upload, diwajibkan untuk upload e-learning, sertifikat e-learningnya. Next, tadi sudah disampaikan oleh Pak Amir, ini adalah website kami. Ini silahkan mau di-download materi-materi anti korupsi yang ada di sini. Silahkan digunakan, silahkan dipakai. Gratis, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berbayar. YouTube juga bisa digunakan, video-video seperti yang tadi, video pembelajaran itu bisa dipakai juga oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu penjelasan yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Intinya, kami di sini Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat bersedia menjadi partner dari partai. Bapak Ibu silahkan ajak kami, silahkan gunakan seluruh materi yang ada di website kami, di YouTube kami, di media sosial kami untuk keperluan Bapak Ibu dalam melakukan pendidikan anti korupsi bagi konstituen atau bagi pemilih atau bagi kader partainya Bapak Ibu sekalian. Kami terbuka dan silahkan nanti kalau ingin berkonsultasi secara detail di tim kami nanti ada yang akan mengawal Bapak Ibu, Ibu Ani Susanti dan juga Bapak Heru nanti akan mengawal dalam e-learning tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi dengan lebih dalam pada sesi selanjutnya apabila ada yang masih perlu ditanyakan. Saya tutup lagi dengan pantun ya Bapak Ibu. Sarapan nasi dengan sambal terasi. Mudah-mudahan sudah pada sarapan ya Bapak Ibu ya. Ditambah kelapa dibungkus dengan kertas. Mari tingkatkan kompetensi anti korupsi agar kader Gelora semakin berintegritas. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian Novianti atas pemaparannya terkait dengan pembelajaran mandiri yang bisa Bapak Ibu akses melalui online ataupun virtual. Nah,